Hai Sasta, sahabat edukasi Hasta Media. Ketemu lagi nih di channel Hasta Media. Sebelum kita lanjut, teman-teman bisa subscribe dulu, like dulu video-video dari Hasta Media ya. Kali ini kita mau bicara tentang sesuatu yang I think sudah cukup banyak lagi viral juga dan banyak dipertanyakan, yaitu tentang happy parenting. Happy parenting, judulnya aja happy parenting ya. Pengasuhan dengan kondisi bahagia atau mengkondisikan supaya anak-anaknya bahagia dan juga orang tuanya bahagia. Tapi tahukah teman-teman Sasta sekalian bahwa yang namanya happy parenting itu yang perlu saya garis bawahi adalah bukan melulu, bukan selalu orang tuanya harus bahagia dulu baru anaknya bisa bahagia. Enggak gitu konsepnya gitu ya. Enggak gitu konsepnya. Tapi happy parenting itu gimana caranya sama-sama menciptakan kebahagiaan, menikmati pola pengasuhan yang membuat keduanya bahagia, baik orang tuanya maupun juga anak-anaknya. Nah, kali ini saya mau berbagi tips ya sama rekan-rekan saya sekalian, khususnya yang keluarga-keluarga muda yang sempat mengalami pandemi COVID dan kita semua mengalami pandemi COVID dan mengasuh anak balita khususnya bawah 5 tahun itu tidak mudah, apalagi di tengah pandemi seperti itu. Dan inilah tips yang bisa saya bagikan. Yang pertama, dalam happy parenting itu ada beberapa elemen ya rekan-rekan Sasta. Yang pertama, menciptakan hubungan yang kuat. Nah, menciptakan hubungan yang kuat antara orang tua dengan anak-anak, antar anak sendiri, dan juga antar orang tua sendiri. Jangan salah ya rekan-rekan Sasta, dalam happy parenting ini bukan hanya anak-anak yang diperhatikan, tapi juga kita sebagai orang tua, ayo kita juga mengkondisikan antara papa mama atau ayah bunda, keduanya juga mengkondisikan kebahagiaan, menikmati apa yang ada, dan juga anak-anak, bahkan kalau sudah ada saudara ya, biasanya kan kalau apalagi saya berbagi ini ya pengalaman dengan anak-anak kami sendiri ya. Saya punya 2 anak laki-laki, keduanya laki-laki, usia 8 dan 6 tahun. Cukup dekat jaraknya ya, 2 tahun, dan sibling rivalry-nya luar biasa. Saya sering kali ditanyain, pernah bertengkar nggak? Oh, pernah bertengkar nggak? Oh, enggak sih, enggak ada liburnya maksudnya gitu. Jadinya pasti setiap saat pasti ada aja yang bikin, yang membuat pertengkaran, yang membuat perebutan sesuatu tuh pasti ada. Tapi gimana caranya kita orang tua mengkondisikan? Maka pentingnya menciptakan hubungan yang baik, menciptakan hubungan antar anak, menciptakan hubungan antara anak dengan orang tua, dan antara orang tua sendiri. Perlunya, kalau dari sisi orang tua ya, saya bicara dari sisi orang tua, perlunya we time, berdua. Hanya dengan orang tua, antar orang tua ya, papa mama, ya bunda, sometime nonton lah, keluar bareng lah, berdua lah gitu ya. Terus anaknya gimana kak gitu, anaknya gimana bu? Anaknya kalau memang bisa dikondisikan dengan kakek nenek atau mungkin dengan di sini kita kan kalau di Semarang ya, kami tinggal di Semarang, ada cukup banyak daycare dan itu bisa jadi salah satu cara daycare harian gitu ya, dititipkan begitu, dan supaya orang tuanya bisa menikmati waktu bersama, waktu berdua. Jadi orang tua bisa menikmati waktunya juga, memperbaiki komunikasi yang mungkin dengan kesibukan jadinya nggak sempat bicara gitu ya. Bukannya nggak mau bicara, tapi nggak sempat bicara. Kalau yang kami lakukan biasanya, saya dengan suami, biasanya kami mengkondisikan anak-anak itu tidur biasanya jam 8 malam itu sudah beres lah, anak-anak sudah tidur gitu ya. Jam 6 sore masuk kamar, pengkondisian, pillow talk, terus diskusi, baca cerita, nyanyi, kita diskusi, kita ngobrol gimana perasaan hari ini berempat, karena kami kan dengan 2 anak begitu. Dan berikutnya anak-anak maksimal biasanya jam 8 sudah tidur. Maka setelah anak-anak tidur, kami we time lah, sekedar ngopi. Di rumah kami selalu sedia karena memang kesukaan suami ngeteh, ngopi gitu ya. Kami bicara berdua, mari kita bicara gitu-gitu kan. Ngobrol dari hati ke hati apa yang dirasakan sepanjang hari itu, atau mungkin ada beberapa hari kemarin yang belum beres gitu ya. Kita upayakan untuk dibereskan. Nah, itu pentingnya membangun hubungan. Itu tadi kalau antara orang tua.
Kalau antar anak, antar orang tua dengan anak, biasanya di waktu tadi pengkondisian untuk tidur, kami membicarakan hari ini. Hari ini apa yang dirasakan karena sudah sekolah ya. Apa yang dirasakan di sekolah, bagaimana dengan teman-teman, bagaimana gurunya. Lalu hari ini tadi mungkin ada disiplin dari kami. Ada satu hal yang mungkin tidak mengenakan hatinya, maaf ya, kami minta maaf. Jadi kami rekonsiliasi, kami memperbaiki hubungan dengan anak. Kenapa tadi mama marah? Kenapa tadi mama? Sometimes kita perlu menegur anak-anak kita, bisa juga dengan pukulan di daerah yang bukan daerah sensitif ya. Biasanya maaf kami di pantat begitu ya. Sometimes kami lakukan teguran juga, dijelaskan. Kenapa? Kenapa tadi mama marah? Kenapa tadi ayah marah? Kenapa begini? Kenapa begitu? Ada apa? Maksudnya apa? Mama pun sedih. Dia juga ngomong, mama begini. Memang dari dulu kami pun membiasakan anak-anak untuk menyampaikan, mengekspresikan apa yang dirasakan, gitu ya. Gitu. Jadinya di situ kami membangun hubungan antara orang tua dan anak. Kalau antara anak sendiri di saat itu juga biasanya kakak sih begitu gitu ya, biasanya si kecil gitu. Yang besar juga adik sih tadi begini. Oke, sudah ya, sudah selesai pelukan. Kami berempat berpelukan dan kemudian bersiap untuk tidur. Kami berdoa, kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita ya. Kami berdoa dan kemudian bersiap untuk tidur, gitu ya. Itu yang pertama, membangun hubungan. Dan berikutnya, untuk membangun hubungan yang sehat antara orang tua dan anak, antar anak dan juga antar orang tua, tentu kita harus menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Lingkungan yang aman dan nyamannya itu nyaman untuk anak juga dan nyaman untuk kita juga. Khususnya saat ini kan cukup banyak ya kasus bullying. Kalau juga kapan hari kita juga mendengar cukup banyak kasus mengakhiri nyawanya dengan caranya sendiri gitu ya. Itu hal-hal seperti itu kan tentunya yang kita nggak ada orang tua yang mau lah ya. Anak-anaknya hidup dalam tertekanan, hidup dalam sesuatu yang tidak mengenakan, kita tentu tidak mau. Kita mau anak-anak kita hidup dalam lingkungan yang enak, bener ya. Tapi kalau juga terlalu nyaman buat mereka, maksudnya terlalu banyak pertolongan buat mereka, itu pun juga nggak baik. Lalu sejauh mana sih kak, sejauh mana sih bu gitu. Sering kali saya ditanya seperti itu oleh para ibu-ibu muda, mami-mami muda yang datang ke saya untuk konseling. Baiknya gimana gitu, karena ini berhubungan dengan disiplin positif juga. Berhubungan dengan bagaimana orang tua bisa tegas dengan anaknya. Nah tadi, ketika sudah ada hubungan baik nih antara mama, ayahnya, dan juga dengan anak-anaknya, anak-anak paham, anak-anak bisa memegang bahwa mamaku, ayahku, orang tuaku sayang kok sama aku. Maka ketika aku ditegur, oh iya ini karena rasa sayang mereka kepadaku. Jadi mereka punya keyakinan yang besar bahwa aku disayang kok. Iya mungkin ketika dihukum dalam tanda kutip, ketika ada hukuman positif ya, ketika ada disiplin positif, ketika ada disiplin positif kami tegakkan, kami terapkan, mereka tentu ada rasa nggak enak. Dan even kita juga kan, ketika kita sedang mendisiplin anak-anak kita kan tentunya ada rasa nggak enak, aduh gimana sih gitu. Misalkan saja, biasalah kalau berangkat pagi gitu kan, yang ini masih pengen santai, yang ini sudah harus berangkat, itu kan memang biasa pagi-pagi gitu. Tapi kita selalu utamakan, ayo senang yuk, ayo apa yang kita harapkan itu yang kita perkatakan ke mereka. Ayo bangun, ayo mandi, ayo segera dihabiskan makannya, ayo pakai kaos kaki, ayo kerjakan ini, kerjakan itu, ayo segera gitu. Ayo seneng yuk, ada apa, kenapa sedih, masih ngantuk mama, kenapa? Oke, jadi berikutnya kalau mau bobok jangan terlalu malam ya, maka kami selalu membiasakan bobok maksimal jam 8 begitu ya. Gitu. Jadi perlunya menciptakan lingkungan yang aman dan positif buat mereka. Jadi seketika ada bullying, kita nggak pernah tahu ya anak-anak kita menemui lingkungan yang seperti apa, menemui teman-teman seperti apa gitu. Tapi perlindungan yang terbaik, perlindungan yang saat ini, bahkan even saat ini pun terus kami kerjakan, perlindungan dari dalam, menguatkan mereka dari dalam, bahwa mama dan ayah ini sayang dengan kalian, sayang. Makanya ayo saling sayang, termasuk juga dengan temannya, begitu ya. Nggak boleh, ih kamu kok gendut, nggak boleh bilang gendut. Yuk
bilang aja, oh iya memang temanku besar, oh iya memang badanku besar, karena anak kami yang pertama badannya cukup besar, tinggi besar begitu ya. Memang ada faktor genetik dari orang tua kami begitu, tinggi besar. Nggak gendut kok, besar gitu, memang besar, nggak apa-apa, sayang dengan badannya, memang aku besar. Lalu kenapa kalau aku besar begitu? Memang aku besar kok, tapi aku sehat, aku bisa lari, aku bisa main, aku bisa begini gitu. Jadinya ciptakan lingkungan yang aman seperti itu. Yakinkan bahwa ada papa mama, ada ayah bunda yang sayang sama mereka. Tenang aja, mau dibilang, ih kamu gendut, aku besar kok, tapi aku disayang sama papaku, sama ayah bundaku, emang kenapa? Gitu. Ya udah, kalau ada yang begitu, ada yang nggak enak di hatimu, tinggalin aja. Kita biasanya salah satu caranya adalah ya udah hindarin aja. Kalau memang nggak bisa, laporkan ke gurunya, biasanya seperti itu ya. Biasanya kan dari sekolah sendiri juga akan ada kerjasama kan begitu. Nah, yang terakhir sebenarnya cukup banyak ya rekan-rekan swasta kalau bicara tentang happy parenting tuh banyak sekali dari sisi manapun. Tapi ini sekali lagi nih sharing dari apa yang kami terapkan, yang saya terapkan sendiri, saya bersama suami begitu. Kalau tadi yang pertama menciptakan hubungan yang kuat, ada bonding ya antara orang tua dengan anak, antar saudara sendiri, anak sendiri, bahkan antar orang tua sendiri. Dan berikutnya membuat lingkungan yang aman dan positif. Dan berikutnya yang tidak kalah penting adalah mengedepankan kemampuan adaptasi, kemampuan menyesuaikan diri. Karena kita paham beberapa tahun lalu kita mengalami pandemi COVID dan itu butuh penyesuaian diri luar biasa. Cukup menguras tenaga, menguras emosi, menguras banyak hal ya, karena kita harus menyesuaikan diri, karena itu tidak mudah. Kita yang dewasa saja kita masih harus terus menyesuaikan diri ya, apalagi anak-anak, mereka pun harus punya kemampuan menyesuaikan dirinya, beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Mungkin kelasnya berubah, mereka yang dari TK ke SD, tahun ini anak kami yang kecil akan naik dari TK ke SD. Kita pun sudah siapkan nih, nanti dari TK santai, dari ke SD kan sudah banyak nulis ya. Jadi gimana caranya dia beradaptasi dengan ini semua. Wah, ketika anak kami yang kecil bilang, wah syukurin nih, sempat bilang gitu, wah haha, kakak punya banyak PR, aku kan santai gitu. Gak gitu juga, nanti kamu mau masuk SD juga begitu gitu. Dia langsung, hah? Enggak ah, aku SD begitu gitu. Dia sempat gitu ya. Tapi akhirnya kita pahamkan, kita beri pemahaman bahwa memang ada levelnya, ada waktunya, semua ada waktunya. Semakin tinggi memang semakin ada banyak hal yang harus dikerjakan. Kebetulan memang suami saya jadi papanya anak-anak ini sedang menempuh pendidikan doktoral, jadinya kan kuliah lagi gitu ya. Dia pun melihat, anak-anak melihat, oh papanya juga juga belajar, mengerjakan tugas, punya PR gitu, begitu. Dan kuliah juga, bahkan even memang suami juga mengajarkan ya gitu. Jadinya dia pun paham bahwa oh iya ya ayah aja ini belajar lagi gitu. Ayah aja belajar lagi. Bagaimana dengan anak-anak gitu. Jadinya mereka punya semangat, oh iya ya belajar yuk belajar gitu. Begitu. Jadinya gimana caranya kita yuk beradaptasi. Ayah, mama, kita beradaptasi ketika ayah sedang belajar, sedang kuliah. Maka mama yang harus handle anak-anak, mama yang harus antar jemput anak-anak. Ketika ya bersyukur sekali kami memang ada banyak kesempatan untuk bisa ke sana ke sini ya, karena ada panggilan ke luar kota, mengisi seminar, mengadakan seminar bahkan event di luar kota Semarang, bahkan event di luar negara Indonesia. Bersyukur sekali ada kesempatan untuk kami bertemu dengan banyak orang, dan sebisa mungkin kami mengajak anak-anak kami supaya mereka paham bahwa dunia ini nggak hanya di rumah ataupun di sekolah, tapi dunia ini cukup banyak sisi, cukup banyak warna. Gimana cara kita menghadapinya? Stay cool, lihat sekelilingmu, apa yang bisa kamu kerjakan. Maka semuanya memang bermula dari rumah, rekan-rekan swasta sekalian. Semua bermula dari apa yang kita orang tua ini ajarkan ke anak-anak. Ya, sampai di sini semoga rekan-rekan swasta bisa sama-sama belajar, kita sama-sama belajar. Setelah ini kalau ada komentar atau setelah ini akan ada nomor telepon saya dan nomor telepon kami. Kalau rekan-rekan swasta ada yang mau konseling atau tanya-tanya boleh banget. Lewat komentar di bawah ini juga boleh banget ya.
boleh kok kita saling berbagi, karena bagaimanapun untuk jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya ya, nggak ada jalur pendidikan formalnya tuh nggak ada gitu. Tapi kita sama-sama belajar, dan karena kita ini sama-sama manusia, maka kita kan terus berubah gitu ya, terus beradaptasi. Nah, ini pentingnya kita menyiapkan anak-anak kita jadi pribadi yang lebih kuat supaya mereka bisa beradaptasi dengan lebih baik. Oke. Dan berikutnya, oke. Tadi sudah ya, beradaptasi. Kemudian, nah yang terakhir. Kayak tadi saya udah bilang terakhir deh ya. Sekarang terakhir deh, beneran terakhir. Menciptakan keseimbangan antara tugas orang tua dan kepuasan pribadi. Nah, ini berhubungan dengan beberapa bulan lalu ada Hari Kesehatan Mental Sedunia. Bahkan ketika tadi saya bilang sempat terdengar terjadi kasus-kasus mengakhiri hidup sendiri gitu ya, mengakhiri nyawa dengan cara sendiri begitu. Yang dilakukan oleh para anak-anak muda, bahkan ada yang mahasiswa, ada yang anak-anak SMP sudah berani mengakhiri dirinya sendiri. Di sini pentingnya kita menerapkan yang namanya keseimbangan. Ada balance, itu diperlukan. Ketika tadi saya bilang di awal, menciptakan hubungan antar orang tua, hubungan orang tua dengan anak, bahkan antar anak. Ketika kita paham bahwa kita ini dicintai, kita ini disayangi, ada pribadi yang sayang dengan kita, ada pribadi yang memperhatikan kita, maka di situ ada harapan buat kita untuk menolong kita ketika kita masa-masa sulit gitu ya. Jadi ketika sedang lagi down gitu ya, hidup kan nggak hanya di atas ya, hidup tentu ada sukanya, ada dukanya. Nah ketika ada hal buruk terjadi, kita harus bagaimana? Nah ini pentingnya keseimbangan. Pentingnya kita menjaga keseimbangan saat banyak hal terjadi, mungkin kita lagi down gitu ya. Ayo, kita bisa kok mundur sejenak, maka pentingnya tadi me time atau we time. Di kesempatan itu kita menarik diri, kita tarik nafas sejenak dan mengembuskannya lagi. Oke, ini yang telah terjadi, oke, apa yang bisa aku lakukan setelah ini. Kita fokus dengan apa yang masih ada, kita fokus dengan kekuatan. Kalau saya lebih suka ketika konseling, fokus dengan apa yang ada. Jadi bukan yang tidak ada, tapi apa yang ada. Yang di hadapanmu apa nih? Adanya apa? Adanya suamiku, oke, bersyukur masih ada suami. Di satu sisi, di konseling yang lain juga, saya juga mengkonseling orang tua tunggal, di mana hanya pihak mama saja, karena papa sudah berpulang lebih dulu, itu juga adaptasinya, balance-nya itu kan juga lebih susah lagi, saya paham sekali begitu. Jadinya pentingnya sometimes teman-teman, rekan-rekan sehasta datang ke profesional itu juga boleh banget ya. Bukan sebuah aib untuk datang ke profesional seperti psikolog atau konselor, membicarakan hal apa yang bisa dibantu, itu bukan sebuah aib teman-teman ya. Tapi ya memang itu menciptakan keseimbangan. Pentingnya diri memperhatikan kesehatan mental diri sendiri dan juga tentunya orang lain. Kalau kita sebagai orang tua, saya nih sering kali nih kalau berurusan dengan happy parenting nih, pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, apa iya Kak Stefani happy terus gitu? Enggak. Sebenarnya enggak. Saya ya ada marah kok. Bisa ditanyain teman-teman di sekitar saya ya, tim kami, tim Hasta Media ini, mereka paham bagaimana saya. Sometimes marah juga kok. Ya marah juga dengan anaknya, ya sedih juga, ya nangis juga, ya tertawa juga, ya senang juga gitu. Jadinya kita masih manusia guys. Ada sisi-sisi emosi ya, yang emosi positif maupun emosi negatif yang perlu kita ekspresikan, dan it's okay gitu, nggak apa-apa selama tidak menyakiti diri dan orang lain, catatannya itu. Maka ketika mama sudah mulai burn out nih ya, perlu paham, perlu sadar diri, sebentar, hati-hati nih, karena ada banyak kasus baby blues, depression, bisa kita bahas di part berbeda ya. Baby blues itu luar biasa berbahaya sekali, khususnya untuk mama-mama muda, ibu-ibu muda yang anak pertama, atau mungkin yang anaknya sudah besar dan saat ini rentang kelahirannya jauh gitu ya. Sekarang
ada baby lagi, itu masih bisa loh terjadi baby blues karena memang kurangnya support dari sekitar, karena mungkin dianggapnya sudah berpengalaman, kan sudah pernah punya anak begitu. Padahal bukan hanya anaknya yang biasanya kan kalau kita ada bayi lahir gitu yang kita jenguk siapa coba? Bayinya kan yang kita lihat kan. Tapi yuk kita coba lihat mamanya juga gimana. Gimana perasaanmu, gimana badanmu, apa yang bisa dibantu, hal mana yang bisa dibantu. Support untuk mamanya juga dibutuhkan teman-teman Sasta ya. Jadi di sini pentingnya keseimbangan. Nah, inilah dia happy parenting. Inilah dia pengasuhan dalam kondisi bahagia, yaitu dengan mengkondisikan, bukan itu apa ya, semuanya harus senang gitu, enggak melulu seperti itu. Tapi gimana caranya kita menikmati apa yang ada, menyeimbangkan apa yang ada, beradaptasi dengan apa yang ada, supaya hidup kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Jadi inilah, dimanapun kita adalah murid, dengan siapapun kita belajar, inilah channel Hasta Media.